materinya tuh bagus banget. Kan itu alumni SMA 9 kan? Iya, alumni sini juga. Sini, Kemarin sempat meeting juga sama dia. Dan pernah ketemu Kak? Enggak, cuma Zoom doang sih. Cuma kasih kesempatan nanya langsung ke dia gitu. Dan ya dari Zoom itu memang Terelia tuh penulis yang apa ya, hebat loh. Welcome back again to Niners Podcast. Time to talk. Mungkin banyak dari kalian yang belum pernah ngeliat kita atau nggak kenal sama kita ya muka-muka kita begini. Nah, kenalin di sini nama gue Kanza dari kelas 10-6 dan gue Nina dari kelas 10-1. Kalian pasti udah lama kan Niners Podcast untuk comeback. Nah, here we are guys. Jadi kita udah bikin podcast lagi untuk kalian semua yang udah nungguin. Kita kali ini bakal ngobrol sama orang yang gak cuma inspiratif tapi juga berprestasi di bidang puisi dan literasi nih. Kira-kira lo tahu nggak siapa? Gue tahu sih kayaknya. Siapa sih yang nggak tahu? Orang setiap Senin dipanggil ke depan kok harus upacara. Langsung aja, ini dia Kak Haki. Haki. Halo Kak. Halo. Apa kabar nih Kak? Baik, sangat baik. Kakak dari kelas berapa nih kalau dari boleh tahu? Kelas 11-7. 11-7. Kan kakak nih suka banget ya ikut-ikut lomba di bidang sastra. Nah, awal mula kakak ikut lomba tuh gimana sih? Awal mula ikut lomba mungkin dari SMP ya. Dari SMP itu yang pertama mungkin baca puisi. Dan ya itu berlanjut sampai SMA sampai sekarang. Nah, berarti lo nih udah tertarik dari kapan nih Kak? Mungkin kalau dibilang tertariknya kapan, mungkin dari SMP ya. Mungkin awalnya itu dari SMP. Ya, dari SMP itu sih. Baru dari SMP doang? Iya, baru sampai sekarang cepet juga lagi. Ya berkembangnya ya. Cepet banget. Nah, berarti pas SD sampai TK tuh lo udah pernah gak sih kayak belajar tentang sastra atau gimana? Jujur kalau dari kecil emang gak terlalu diajarin ya tentang sastra dan hal-hal lain itu. Tapi baru tertariknya, baru diajarinnya juga tuh waktu SMP. Nah, lu kan waktu itu kan sempat tertarik ya pas SMP. Nah, awal mula lu bisa tertarik tuh gara-gara apa sih? Mungkin awal mulanya dari baca buku-buku sastra ya mungkin. Kan di rumah kan ada banyak ya. Dari peninggalan ibu sendiri juga. Dan buku-buku sastra itu yang mungkin memunculkan ketertarikan sendiri. Dan ya dari situ ibu nyaranin untuk ikut lomba waktu itu baca puisi. Jadi gitu. Ibu lu ini suka baca-baca begituan. Jadi nurun kalau ceritanya. Ya. Gitu. Kalau kan lu suka baca buku nih, buku dari siapa yang paling lu suka? Yang kayak inspirasi banget nih buat lo baca nulis puisi. Kalau buku sih mungkin apa ya? Mungkin penyair Indonesia kan banyak ya. Yeah. Mungkin yang menarik di mata aku itu dari penyair Indonesia mungkin Djoko Pinurbo sama Sapardi Damono. Lu tau gak? Gue gak tau. Juga gak tau. Bukan sastra sih gue. Tapi lu suka sastra? Iya, suka. Kan lo pernah nih jadi pembicara juga ya Kak? Iya. Lu gimana sih rasanya waktu pertama kali lu ngomong di depan banyak orang? Kayak deg-degan, senang, atau gimana? Mungkin kalau rasanya ya, kemarin kan jadi pembicara di Lampung Literatur. Yeah. Dan di situ memang udah dapat semua ilmunya dari ikut lomba pertama kali sampai di workshopin selama 4 hari. Dan itu sudah terpapar banyak ilmu dari narasumber-narasumber yang bagus memang. Dan memang kalau disuruh untuk menyampaikan lagi itu aku udah hafal di luar kepala. Jadi gak terlalu grogi lah. Tapi tetap ada rasa groginya mungkin. Lu kan banget ya pasti? Iya. Lu udah berapa kali ikut lomba tuh hitung gak? Gak tahu sih, lupa banyak kalahnya soalnya. Pertama kali lomba yang lu ikutin tuh lomba apa? Lomba, mungkin kalau lomba baca puisi sih. Baru pas SMP? Iya. Nah, tahun 2024 nih kayaknya lo sibuk banget ya sih Kak?
kayak ikut-ikut lomba-lomba gitu. Iya. Oh, jadi duta nih ya, duta literasi Iya, Provinsi benar. Lampung ya. Nah, lomba-lomba yang lo ikutin di tahun 2024 ini apa? Kalau lomba nggak hafal semua sih, mungkin yang menang Yang aja menurut lah ya. lo Yang menang aja. Nah, oke. Yang paling Mungkin- berkesan menurut lo? Kalau yang paling berkesan sih langsung literasi kemarin ya. Karena Oh, itu dapat ilmunya langsung iya, gitu di iya, iya. mentor selama 4 hari itu. Dan kalau ditanya 2024 ini mungkin ada apa yang mungkin yang pertama ada festival literasi kemarin diadain oleh sekolah. Terus dari kemarin resensi buku ada di Perpustakaan Nasional, dan yang ketiga tuh ada di Lampung Literatur ini, dan yang keempat di ITB University. Itu empat-empatnya menang semua atau gimana? Iya, itu menang semua. Karena ingetnya yang menang doang. Oh, yang kalah nanti banyak. Berarti banyak puisi lo banyak buat puisi lah ya? Iya, banyak. Dan ya itu masih buat lomba aja sih. Lu kan nulis puisi. Nah, kalau lu lagi mati ide tuh gimana sih cara lu balikin ide lu lagi? Kalau mati ide itu writer block sih yang namanya. Tapi Iya. kalau kayak gitu biasanya sih ya cari kesenangan aja sih ya. Baca buku balikin mood gitu. Oh, gitu doang. cara membalikin mood lo nih baca lagi gitu. Iya. Ya baca buku. lagi mungkin ya sama melakukan hal-hal yang gue senangin lah gitu. Ya. makin Makin burn out pusing ya. ya. Nah, abis itu kayak lu kan seneng banget nih. Seneng banget. Ada gak sih di titik lu tuh muak, gue gak mau lagi begini. Gue gak mau lagi, gue benci banget. Sebelum lu comeback lagi nulis puisi begitu. Ada sih. Ya. Coba kalau- ceritain. Kalau ikut lomba berkali-kali, kalau Iya. kalah kan muak pasti. Iya, Nah, benar. ya itu saatnya. Di mana? Di kapan tuh saat Itu gitu? kapan ya? Waktu aku kan masuk sini semester 2 ya. Semester 1 tuh di SMA lain. Nah, di SMA lain itu. Oh, Itu awal-awal bulan banget itu dari baru masuk SMA gitu lah. Jadi ikut lomba kalah. Kalah. Gila. Ya, enggak sebanyak itu ya. Tapi tetap aja lu tiap Tetep aja kali maju banyak. ya ke depan ya. Ya, tetap aja itu- lo jadi duta ya. Ya itu hoki sih. Hoki Hoki. sekali. Kayak ini berkali-kali. Mungkin kalau dihitung banyak kalahnya, tapi ya Karena lo terus mencoba jadi lo Iya, juga iya. ini kan. akhirnya Backup menang lagi. juga lah ya. Nah terus kan lo saat itu lo kalau terus pasti terpuruk kan. Nah gimana tuh cara lo untuk bangkit terus kayak lo semangat lagi buat nulis gitu? Ada support system di rumah. Oh. Ibu sendiri. Enggak, tapi bukan bukan pasangan atau apa, tapi ibu sendiri dan keluarga sendiri ya pastinya. Ibu lo kan emang suka sastra. Dia tuh emang suka nulis juga atau suka baca atau guru bahasa Indonesia atau sastrawan? Dia kayaknya lebih suka dia ke penulisan sih lebih ya. Mungkin jadi cita-citanya aja mungkin jadi penulis novelis mungkin. Namun ya nggak tahu sekarang belum terlalu tercapai lah ya. Cuman tapi emang cita-citanya seperti itu. Tapi beliau itu sukanya memang dinulis dan ya semua jenis tulisan lah, esai, cipta puisi, dan juga baca juga bisa. Kan nyokap lo guru seni budaya di sekolah Iya. kita. Gue baru tahu. Demi apa lo baru tahu? Nah biasanya nyokap lo tuh lebih suka di drama gak sih kak kayaknya? Iya benar. Dia pernah menang teater gitu. Iya. Mungkin Sutradara terbaik tuh. Bu Sakti. Oh, bisa sih. Gue Tapi gak diajar yang bisa. Iya. Nah di situ kak. Lu punya kakak atau adik gak sih? Adek punya satu. Dia kelas berapa? Bukan kelas lagi, masih kecil. Oh. Masih paling 5 tahun atau 4 tahun. Oh, baru gue mau nanya. Dia suka juga gak sastra-sastra begini? Tapi kayak Kayak lo udah masih liat baca belum dia? Tertarik gak? Apa enggak? Kayaknya dinyanyi deh dia. Oh. Beda. Tapi tetap berarti aja seni-seni gitu ya. di ini ya, lebih ke teater juga ya? Iya. Bisa jadi Bisa jadi kayak acting drama. Drama. Iya. Lebih di anak panggung lah. Oh. Nyanyi gitu. Lo pas SMP itu kan lo baru tertarik. Itu kayak gara-gara didorong orang sekitar apa lo emang sebelum diajarin itu lo udah tertarik duluan? Itu awalnya sih didorong ya. Jadi yang lama-lama tertarik juga. Lama-lama beneran tertarik. Beneran tertarik. Karena paksaan gitu. Oh, karena Oh, paksa. paksa.
Iya Di kan press, baca buku Oh. gitu ya. Hmm. Udah sekalian aja ikut lomba. kok gitu. enak ya? Kalian aja Seru. ikut lomba di Alkausar kalau nggak salah. Amuse Waktu namanya. pertama kali Oh, menang. Amus. Menang juara 3 tapi. SMP SMP waktu itu. ya? Gila. Pertama kali Pertama menang. kali. Pertama kali lomba. Alkausar. Oh, paham. Amuse kalau nggak salah namanya. Sekarang lu udah ikut lagi ada yang on progress gitu nggak? Ada kayaknya di apa ya? International QRP ada. Tapi ya nggak tahu sih menang apa enggak. Amin. Sebenarnya gue udah nge-stalk IG Kak Aki sih. Gue Keren juga banget sih. join broadcast lu Iya. gila. Lo kayak bener-bener. Nah, apalagi Instagram lu ada 3 nggak sih? Iya. Nah, Kan kalau gue tahu deh, nge-stalk tadi ya kan tahu nggak? deh. Sorry ya, nggak gitu maksud gue. Sebenarnya itu banyak nggak perlu juga sih, cuman nggak ya apa ya melampiaskan gitu. Oh, iya. Apa sih yang lu yang ada tulisan itu apa Itu namanya apa? Yang mana? Yang kayak lo post IG kan, Oh. terus lo kayak isinya nulis tulisan kata-kata. sama gambar gitu loh. Oh ya itu akun gabut sebenarnya. Ya, itu apa namanya lupa gue. Apa? Ada loh nama username-nya. HKY WRDS. Follow guys, jangan lupa di follow. Oke, super Kak Aki. Siap, siap. Kamu sih gratis. Ada, itu kan baru 1 nih, 2 lagi apa? Kasih tahu lah ke mereka. Dulu lagi tuh Aki official kalau nggak salah. Itu buat nge-post kayak video-video gitu sama akun pribadi juga. Terus yang satu lagi akun meme sih. Seneng nge-meme juga guys. Iya kan? Nah, Kak, lo kan nih Duta Literasi Provinsi Lampung 2024 nih ya. Iya. Kan jadi duta tuh nggak cuman harus menang lomba terus gitu kan. Harus jadi tokoh yang inspiratif juga kan. Nah, itu gimana sih caranya? Lo bisa jadi duta gitu. Sebenarnya kalau jadi duta sih kalau ngikut jenis perlombaan ya. Jadi duta literasi ini tuh ada seleksi-seleksinya. Dan seleksinya waktu itu hampir berapa ya? 2 bulan kayaknya. Wah, 2 bulan itu dan itu nggak offline tapi Lu itu online. Online ya? Online. rame itu bersaing sama orang lain. Itu nasional, itu enggak itu dipisah-pisah gitu. Misalnya dari Jakarta, ini dari Bandung. Oh, misalnya. Lampung. Bandung lagi. Misalnya dari Jakarta, Jawa. Itu ada sendiri-sendirinya, ada tim-tim masing-masing. Nah, lo dari Lampung. Dari Lampung dan di situ waktu itu pendaftaran bisa sampai berapa ya? 800-an gitu dari Berarti seluruh lo Indonesia. melawan berapa orang nih? Yang dari dari Lampung. Dari Lampung sih kurang tahu sih ya, tapi kan dipisah-pisah ya dari grup-grupnya itu ada dibahas. Tapi kalau nggak salah kemarin tuh di Lampung tuh ada berapa ya? Yang ikut Zoom itu nggak tahu tuh ada Kira-kira deh, Kak. 40 berapa ya? 40-an lah. Iya, Ya, cool. 40. Lu jadi duta dulu atau ikut lomba yang di IPB sama di mana setelah? Kayaknya jadi duta dulu. Duta dulu Iya. baru lu ikut IPB. Yang duta itu bertepatan sama pertama kali lomba di sini. Lomba di sini tuh festival literasi. Pelsi. Dan itu yang menang pertama kali, maksudnya bukan yang pertama kali. Oh, ikut sih. Pertama kali ikut Amsal 2LN, tapi nggak masuk. Ya, Berarti lo terus mencoba. Iya. belajar dari Kak Aki ya guys, gagal sekali, berhasil 150 kali. Gitu. Gak banyak gagal ya sebenarnya. Ya tapi meroket sih lu. Ya. Terus lo jadi duta itu kan ada seleksi. Gimana tuh seleksinya? Kan online nih, bukan kayak kita secara langsung gitu ya? Pertama kan dikumpulin dulu ya, satu grup. Terus Grup. dikasih info segala macam. Di situ kalau soal seleksinya udah lama banget tuh lupa. Yang pertama itu kayaknya seleksi buat video dulu, video kenalan misalnya sama minat bakatnya. Terus dari seleksi itu dikumpulin aja di pisah-pisah grup tadi itu, dipisah grupnya. Jadi setelah dipisah itu dibikinlah kayak apa ya, leadership apa gitu lah. Kayak ada seleksi buat kayak di company gitu loh. Kan di company itu ada biasanya seleksi buat nonton karyawannya. Jadi situ dibikin juga, tapi mirip-mirip seperti itu. Tapi nggak terlalu berat kayak di kerjaan ya. Pas di IPB itu lu nulis puisi kan? Itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Enggak, itu kan festivalnya nasional. Lomba nasional, dan itu buatnya cipta baca puisi, dan di situ temanya ada tema puisi bahasa Sunda. Enggak, bukan semuanya bahasa Sunda, tapi hanya beberapa katanya bahasa Sunda gitu. Temanya itu adalah Sunda gitu. Gimana mempopulerkan Sunda ini, budaya Sunda ini gitu. Jadi dibikin suatu cipta puisi. Bacain, nah alhamdulillah menang gitu. Lu bisa coba ngomong bahasa Sunda dikit nggak? Penasaran. Gak bisa, bukan orang Sunda. Oke, siap. Nah,
Lo kan udah jadi duta nih. Gimana perasaan lo? Seneng pasti ya? Ya seneng aja ya, seneng. Kalau seneng pasti seneng. Pasti senang. Tapi gimana sih rasanya kayak lo udah bisa mencapai titik itu gitu? Lo udah bisa jadi duta. Ya kalau mencapai titik itu ya udah pasti puas ya, seneng. Tapi ya nggak bisa terlalu puas juga karena kan masih banyak tanggung jawab yang setelah jadi duta juga nggak cuma titel doang gitu. Pasti ada beberapa kegiatan yang dilakukan, kayak misalnya melibatkan literasi ini misalnya di media sosial itu yang paling lumayan susah menurut. Dan ya itu suatu tanggung jawab juga, pasti ada tanggung jawab. Lu pernah wonder gak sih bakal ada di sekarang ini kayak lu jadi duta, lu menang lomba di mana-mana, di PB, di mana-mana, pokoknya banget dah. Soalnya kan lo udah kalah lomba tuh berapa lama sampai lo buat lo terpuruk gitu. Kalau ngebayangin sih, kalau nggak nyoba ya nggak bakal ngebayangin sih ya. Ya bener sih. Yang penting ya coba terus gitu. Ya, bener. Orang kalah juga nggak apa-apa. Bener. Berarti yang sekarang lo ikutin ini puisinya pakai bahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris. Dan itu bikin kayak apa ya? Bukan puisi biasa, kaligram. Kaligram itu kayak ini Apa tuh? apa? Dibikin kayak bentuk apa ya? Bentuk misalnya bentuk burung gitu. Katanya bikin burung gitu. Ini udah berapa persen nih progres lu untuk bikin? Udah jadi, tinggal nunggu. Itu apa medianya? Pakai Medianya digital atau? digital. Oh. Itu dari online. Gila. Semoga Kaki menang ya guys. Amin ya Allah. Amin. Habis itu pasti lo punya tokoh inspiratif kan? Siapa menurut lo? Tokoh inspiratif yang memotivasi gitu. Iya. Ya yang memotivasi lu. Bener, kalau gue sendiri gitu ya, motivasi itu gak cukup doang. Karena walaupun orang lain siapa aja gitu, kayaknya kalau dipikir-pikir selama ini yang bantuin gue itu ibu gue sendiri. Ya. Jadi emang dia yang support, dia yang motivasi, dia yang bantuin juga gitu. Jadi kalau nanya tokoh tuh mungkin banyak sih ya, tapi yang lebih berpengaruh benar-benar kayak menginspiratif satu lo, guys. itu menginspirasi lo. Jangan durhaka memang lu. Lu waktu awal dipaksa tuh kayak kesel gak sih? Kayak apaan sih gue ini gak mau ngikutin jejak nyokap gue. Kenapa lo paksa-paksa gue gitu? Ya emang semuanya hal yang dipaksa itu gak enak pasti ya. Awalnya berarti lo beneran gak suka? Bukan gak suka, gak suka juga. Tapi kayak gak tertarik gitu? Kayak males tuh, gue lomba tuh males loh. Gue cuma suka doang loh sastra. Tapi karena dipaksa ya udahlah ikutin aja lah. Karena dulu ibu juga bilang katanya, udah kalau kamu gak nyoba ya gak bakal bisa gitu. Nanti mau jadi apa kamu gitu. Awal yang buruk bukan berarti akhir yang buruk juga ya guys. Iya. Sekarang lihat Kaki udah gitu guys. Nah, lu kan ini ya, kayak setiap Senin kan lu kan selalu dipanggil ke depan tuh. Ada gak sih privilege yang lu dapat dari guru-guru? Privilege? Apa ya? Iya sebenernya. Kan lo udah dispen pasti kan? gitu. Dispen, terus lo udah ikut kayak membanggakan SMA 9 nih. Lo dapet gak sih kayak privilege dari guru gitu? Jujur kalau dispen jarang ya. Dispen ya, kalau banyak online terus ya? Iya. Oh iya. Dan dispennya itu kalau misalnya kayak lo keluar kota gitu, kayak kemarin di IPB. Ke IPB lo keluar kota ya? Dispen? Keluar kota kemarin juga dispen. Itu ya, kalaupun dispen tuh gak bukan dispen pas pelajaran, tapi 2 hari 3 hari gitu jadi dispennya. Dan juga ini kayaknya mau dispen lagi November ini. Mau kemana kak? Iya gede. Secara nasional. Seru banget. Kalau dengernya seru ya, kalau nyobanya nggak belum tentu. Kita bisa. Tapi kalau nggak nyoba kita nggak tahu ya. Gue pernah nyoba sih. Pernah itu buku gue. Tapi kan lo kayak ya namanya nyoba doang. Sebenarnya gue tuh suka kan kayak gitu. Cuman kadang-kadang gue tuh otak gue tuh nggak bisa, ide gue habis. Nah, ada nggak tips dari lu nih, dari kita semua yang lagi brain out, yang lagi kayak stuck pikirannya, nggak bisa mikir lagi untuk tulisan atau apapun itu. Jadi nyari ide gitu ya? Iya. Kalau ide sih munculnya dari baca karya orang lain. Karya orang lain yang bagus-bagus gitu. Bisa jadi misalnya, referensi gitu ya? Iya.
kayak kita kan kalau baca misalnya karya-karya Terelie gitu. Nah. Terelie itu bagus banget. Iya. Kan dia nggak alumni SMA 9 guys. Iya, alumni sini juga. Alumni sini ya, guys. Kemarin sempat meeting juga sama dia. Oh. Iya. Dan Dan pernah ketemu Kak? enggak cuma Zoom doang sih, Oh. cuma kasih kesempatan nanya langsung ke dia gitu. Dan ya dari Zoom itu memang Terelie itu penulis yang apa ya, hebat lah, bisa bilang sukses banget. Kayak royaltinya aja 1 miliar sampai bisa. Gila. Buku-bukunya itu sampai buku-bukunya itu benar-benar diminati orang-orang, bisa sampai sekali perpustakaan nasional itu ngundang dia jadi pembicara itu hampir 10.000 orang yang nonton. Gila. Dan ya emang Terelie itu bisa dicontoh. Nah, kalau misalnya nggak pernah baca gitu ya, Iya. jangan baca lah. Kayak pemula Pemula gitu. Iya, gitu. pemula. Kayak baca novel dia tuh kayak apa ya, enteng lah, lebih Iya. enteng, lebih Iya. enjoy, Enteng. lebih ya. Tapi banyak nih Kak yang nganggep buku Terelie ini berat banget nih. Soalnya kan banyak Ada yang beberapa suka, buku yang banyak berat. yang suka orang-orang tuh banyak yang suka novel-novel romance tapi yang nggak terlalu berat gitu bahasanya. Nggak terlalu berat. Kayak Emang berat. nah Lu menurut udah pernah baca buku Terelie yang udah berat? gua baca tentang kamu, terus apa sih yang bajak laut itu gue lupa, terus bumi gitu-gitu lah. Lu baca buku series gak sih? Enggak sih. Oh. Bacanya baru yang apa ya, kayak Pulang, Hujan. Oh iya, pulang Hujan. Gue lagi baca juga gak kelar-kelar nih. Yang Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Yang Oh, kenapa? iya, itu. Tahu. Tapi ya novel-novel kayak gitu bagus. tapi Kayak apa ya, enteng banget lah gitu. Iya, iya. Bacanya enak gitu. Bacanya kayak nyerap aja masuk gitu. Dibanding sama baca karya-karya yang Iya. kayak Sastra apa ya, luar. kayak sastra Pramudia filsafat anak luar. anak filsafat. Kayak, Oh. Nah, tapi Oh. menurut teman-teman gua, Terelie itu berat, bacanya berat gitu. itu biasanya baca buku cerita anak baru. Gak tahu itu. Tapi buku Terelie itu udah termasuk yang paling apa ya? Enteng ringan, menurut lo? enteng. Enteng. Plotnya bagus, Oh, ceritanya iya. bagus gitu. Enteng banget kan? Enteng banget, Enteng, ya? guys. So Enteng. nice gitu. So nice. Nice. Dibandingkan karya-karya orang luar mungkin Hmm. apa ya, kalau karya filsafat tahu itu gak sih, kan Nietzsche gitu. Tahu gue. Tahu. Tapi gue nggak pernah baca. Iya, gue juga nggak pernah baca. Terus filsafat gitu, metamorfosis. Nggak tahu gue. Nietzsche tahu? Pernah dengar? Tahu dari mana? Pernah dulu. Jadi tante gue itu juga suka begituan. Dia tuh kayak sering cerita gitu loh. Oh, cerita. Dia sering banget sih buku. Terus bukunya itu kasih Dia tau ke ceritanya, gue. Kayak ini ini bagus nih. dia gitu orang ya. dia tuh kayak suka ngasih tau gue gitu lah. Jadi dia ini siapa ngasih tau gue tentang si yang nulis itu. Terus Tapi ada namanya Friedrich Nietzsche gitu. iya. Oh. Dia ngasih unjuk sih, bukan ngomong itu. Dan umur lo berapa waktu itu? Enggak, baru-baru ini. Baru ini? Iya. ini. Waktu itu gue ke tempat dia kan, terus dia kayak ngasih tunjuk ke gue. Gitu lah, gue gak ngerti tapi kayak, oh iya aja gue gak. Bacaan lu berat banget nih Kak, berarti. Filsafat orang barat yang apa yang berpimpin di dunia filsafatnya, gue juga belum terlalu paham sih sebenarnya. Belum apa ya, baru nyambung lah. Bernimbrung lah. Kelas 11 ini kan baru suka gitu. Dan ya gak ngerti sama sekali ya, walaupun fantasi orang gitu. Gue udah ngerekomendasiin buku gak sih? Ya, untuk kayak Nah. satu seumur Kak. Seusia Seumur hidup, kita iya nih. Nah, iya. tapi di seusia kita nih, kayak masih anak-anak SMA gitu. Yang nggak terberat lah. Berat. Sebenarnya ada karya filsafat apa ya, dari kata tadi filsafat itu Metamorfosa Samsa. Itu bukunya ada Telido juga di e-book juga. Itu novel tentang orang yang kayak nggak nyaman sama kerjaannya gitu, tapi dan diparah lagi besoknya pagi setelah dia bangun dari tidur dia tuh berubah jadi kecoa. Jadi kecoa. Jadi ini kayak fiksi gitu. Ya fiksi novel, tapi novel yang bikin kita mikir gitu loh. Penasaran deh gue, sumpah penasaran. Itu ada yang Indo. Ada e-booknya udah diterjemahin, ada di internet juga. Jadi baru-baru itu aku baca itu. Lo langsung suka? Iya, suka sih. Ingat sampai sekarang loh, kayak berbekas banget di otak Karena lo. itu emang karya filsafat dan emang dalamnya itu banyak isinya, dan itu salah satu buku yang benar-benar apa ya,
paling terkenal dari penulisnya, si Franz Kafka. Dan memang itu buku itu, novel itu bukan karang-karangannya si Franz Kafka, tapi emang perasaan asli dia. Kayak dia tuh apa ya, orang yang dia tuh emang menderita dari awal dia menderita. Dia tuh nggak suka sama kerjaannya, ayahnya, ibunya, keluarganya tuh nggak terlalu care sama dia, dan dia tuh kerjaannya setiap hari tuh nggak bisa membuat dia nyaman gitu, nggak bisa buat dia bebas. Dan dia kayak misalnya gue suka matematika, tapi disuruh kerjanya disuruh kuliah teknik gitu misalnya. Dan ya si ini Kafka ini tuh dia melampiaskan semuanya dengan nulis, dan jadilah si itu tadi itu di Metamorfosa Samsa tadi itu. Unik banget sih ceritanya. Kecoa. Jadi kecoa, dan jadi kecoanya itu dia melewatin banyak penderitaan gitu. Jadi kecoa. Kayak gimana ya? Jadi ceritanya dia jadi kecoa. Ntar dia hidup jadi kecoa gitu diceritain sama dia. Iya, jadi kecoa itu kan keluarganya kaget semua tuh ya. Keluarganya tahu dia jadi kecoa. Iya, dia tahu dari mana? Karena dia itu jadi kecoanya tuh itu di awal cerita. Dia langsung diceritain kayak namanya Gregor ya. MC-nya. Gregor langsung kayak dia tuh langsung diceritain dari nggak langsung dikenalan dulu gitu. Dia langsung ke klimaksnya gitu kayak Gregor menjadi seorang Gregor terbangun dari tidurnya mendapati dirinya menjadi seorang pombang. Kecoanya gede atau kecil atau kayak? Dia seukuran gede lah ya. Seukuran dia. Manusia. Pantesan keluarganya tahu dia kira jadi sekecil kecoa. ini. Jadi keluarganya raguin gitu. Dia itu sebenarnya masih manusia apa enggak? Endingnya boleh di-spill nggak? Gak usah ya. Endingnya Biar kalian Endingnya di-spill nggak ya? baca aja. Tapi kalau nggak kuat apa ya? Kuat. Sedih. Sedih. Karena itu akhirnya bakalan nampak sih ya. Gak ada yang benar-benar dulu dari awal sama TMC-nya. End up dia banyak belajar jadi manusia lagi nggak? Spoiler dong kalau begitu. Ya maaf. Terus cuma suka nulis puisi doang atau ada hobi lain kayak ngelukis, ngegambar gitu-gitu? Hobi lain. Jujur kalau hobi ya kan ada kita beda-beda ya hobinya. Ya. Cuman kan kalau hobi itu kan kenapa berevolusi dari SMP baca puisi, terus sini sukanya nulis gitu. Dan ya jujur kalau hobi sekarang gitu itu ada suka ngedit ya. Jadi cara melampiaskan melampiaskan perasaan itu dari editan gitu. Jadi sebarkan ke orang lain suka ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Karena itu perasaan lo sendiri gitu. Lu biasanya ngedit gimana sih emang? Rasa ngedit apa ya? Motion dari HP doang. Tapi lu baru beli laptop kan? Kayak November ini rencananya beli laptop. Lihatnya berasnya sih. Ya kan masuk hatinya. Gue join gue. Iya. Stok abis deh. Kayak ada lagi nggak sih yang mau lu ceritain ke kita kayak biar mereka terinspirasi gitu? Iya. Dari semua kegagalan lu. Kegagalan. Kan lo tertarik nih sama nulis nih kata lo ya. Nah, lo udah nulis belum sih kayak novel atau cerita-cerita cerpen gitu? Iya, kalau nulis udah jadi satu buku sih gitu. Dan satu udah draft. Tapi itu buku antologi puisi doang, balik lagi puisi. Puisi bukan kayak novel atau apa gitu ya? Bukan, itu buku antologi puisi, kumpulan puisi gitu loh. Jadi dan itu rencananya buat buat anak disabilitas itu, buat braille. Jadi dijadiin braille gitu. Yang itu baru satu buku juga. Udah lu publis? Belum ya? Udah dibuat. Udah ada dua kan? Satu draft, satu publis. Satu draft itu satu yang emang buatnya ngasal kan, nggak tahu kenapa. Kayaknya malas juga revisinya gitu. Itu mau puisi ya, Kak? Satunya itu buku non fiksi. Novel. Bukan non fiksi. Non fiksi itu kayak apa ya? Oh, buku non fiksi kayak itu nyata gitu ya? Kayak pelajaran gitu gak sih? Iya. Itu non fiksi kan? Apa ya? Kiat-kiat jadi sukses misalnya. Kayak gitu, untuk modal kayak gitu. Iya. Jadi ya kayak gitu. Buat buku kalau nulis ya. Itu yang puisi, kumpulan puisi tuh ada buku
buku jadinya atau kayak cuman Ada di buku jadinya. Namanya apa? Dan udah di sini ada kayaknya. Di perpustakaan ini. Waktu itu kelas 10 deh. Gila. Kelas 10 semester 2 ya. Lu udah bikin tuh buku udah jadi semester 2. Semester ya itu sebenarnya gampang sih buatnya, cuman cuman ngurusin apa penerbitnya segala macam gitu ya. Gampang banget. Kumpulan puisi juga sih sebenarnya dia. Ya, sangat menginspirasi kita ya guys. Kalau kalian mau nanya, DM IG-nya Kak Haki aja. Apakah namanya tadi? Boleh Kak? Haki DM deh. official boleh. Tuh, Oh, boleh DM ya boleh, guys. Boleh. Tapi ya wajar kalau nggak dibales ya. Oh, siap-siap. Sibuk ya? Siap. Kan banyak Bukan- banget bukan followingnya. sibuk, tapi Kan followingnya apa ya, banyak kadang banget. Iya. jarang gitu ngeceknya. Oh. Lu di folder gak? Enggak. Nggak bilang sih. Terus juga gak di folder kok Kak? Kami gak di folder guys. Lo ada gak sih yang mau Sampai disampaikan lagi? apa ya? Mungkin kalau selama ini gua nggak nyoba waktu itu bakalan sama aja mungkin ya kayak dulu gitu. Kayak zaman-zaman Covid kan gua apa ya kayak nolep banget ya. Nolepnya terlalu nolep gitu. Main ML dari pagi sampai malam gitu. Gini-gini kan itu gamer Pak. Gak nyangka gue. Dulu. Udah lama banget tapi itu ya. Tapi sekarang bener-bener dopaminnya beda sih ya. Dopaminnya kayak berubah ke main game sampai ke apa ya, Jadi suka nulis sekarang. dopaminnya ya berubah gitu jadi ngedit gitu. Jadi sehari-hari pulang dari sekolah ya kerjaannya itu aja gitu kan dopaminnya udah beda. Jadi kalau apa ya mungkin kalau gua nyoba mungkin gua bakal sama-sama aja kayak zaman dulu gitu. Jadi apapun hal itu mungkin dicoba aja dulu, kita pasti dari kalau pemenangnya gitu karena jujur buat diri itu combo itu kayak udah menang kalah bodo amat lah. Benar. Yang penting ya dicoba aja gitu. Ingin Bahkan coba. kadang pengumuman tuh gue nggak merhatiin sendiri gitu, merhatiin ibu gue gitu. Jadi nyokap lo lebih ini ya, Lebih lebih update bersemangat tentang lomba lo. isi IG nyokap gue info lomba semua ya. Siapa yang bentuk anak saya ya? Jadi setiap kali di sharing gitu sama dia. Ikut kamu nak, ikut ya. Iya, ikut. Gak gitu nadanya. Ikut gak kamu? Oh. Jadi ya di akhirnya dimaksa juga sih. Gimana nih kak? Kalau ibu kangen nonton nih. Iya, kalau ibu. Aduh, jangan dong. Di-cut aja. Terus lu ada ini gak sih kayak universitas yang pengen buat lo masukin sama jurusannya nih? Kalau itu ya kalau apa? Kalau kesampaian mungkin yang paling tinggi ya. Yang paling tingginya mau LN sih ya. LPDP. Itu mau LPDP. Cuman kalau misalnya di bawah tingginya lagi itu mau ke ITB. Ini jurusan DKP. Karena kan akhirnya ini suka ngedit gitu ya. Suka kayak apa ya, seni kan masuk seni juga ya. Iya. Ya masuknya ke situ ya mungkin. Paling cocok ya mungkin. Dan alternatif terakhir tuh entah di UI apa di iya jadi pilihan ketiga. Karena gue nggak terlalu suka sastra. Karena bukan nggak terlalu suka, cuman kayak apa ya sekarang tuh minatnya ke seni ya, bukan ke sastra. Ya seni sama sastra sama. Cuman ya agak apa ya lebih seni ke dikit. atasnya tuh ke ngedit misalnya kayak desain kayak editor gitu ya. Iya seni seni desain digital gitu, ya. digital gitu. Tapi emang itu kayak apa ya kayak cocok aja sih ya dua itu. Jadi mau dimanapun kayaknya kalau digabungin tuh cocok gitu ya. Cocok aja gitu. Mau di universitas manapun aja nggak apa-apa gitu. Iyalah. Keren ya guys. Keren banget. Lu iri nggak? Iri banget. Tips biar kita nggak malas nulis. Gak malas literasi. Iya, nggak malas literasi. Gak males apapun lah. Kayak jujur kalau sekarang kan susah ya sekolah misalnya HP, TikTok, isinya gitu aja. Mungkin lebih ke apa ya algoritma dari media sosialnya gitu. Dari banyakin nontonnya tuh ya tentang misalnya kalau misalnya kan kalau activity kita banyakan misalnya desain gitu, jadi kita lama-lama suka desain juga. Gimana cara buatnya kayak gini sih? Kayak apa ya kayak
followersnya banyak gitu yang bilang katanya lu ngedit ini gimana sih? Ini masih dengan di DM gitu. Kadang males juga gitu. Jawabin Langsung satu-satu. jawab aja Kak di story. Lebih Gue ngedit ini di sini. Nah, soalnya itu di TikTok nggak mungkin Oh. ya. Orang lihat story TikTok jarang. Oh kan. iya sih. Jadi ya gue buat komunitas aja di satu gitu. Iya. Jadi satu Komunitas. jadi mereka kembang semua gitu. Iya. Gimana sih cara ngedit gini itu kan awalnya dari karya-karya gue gitu ya. Karena karya itu FYP dan itu buat FYP itu harus menarik gitu. Iya sih. Tapi ya Tergantung algoritma. tergantung algoritma sih. Kalau Kita harus bikin algoritmanya sesuai sama apa yang kita pelajari. iya, jadi kayak isinya dalam HP ini tuh Berguna gitu iya, buat berguna kita. ya. Kan karena kita nggak tahu pas lagi dari HP. Iya. Jadi kalau mau gua bilangnya ya kalau itu baca buku aja gitu, nggak bakal bisa juga kan. Kan lebih banyaknya ke HP ini. Iya sih, benar sih. Jadi ya mungkin dari apa ya tontonan lah awal-awal kan kita kebanyakan buka TikTok mungkin sekarang. Jadi kalau lingkungan yang baik tuh pengaruh juga teman-teman yang support. Lu ada ini nggak kayak circle suka menulis gitu lah. Nulis Di itu sini di Semarang. di Semalam. Ah. Kalau di Semalam kayaknya ada. Oh, ada. Kalau di luar Semarang ada? Kalau di Semalam tuh gue buat sendiri komunitas. Oh. Jadi itu kayak apa ya? Kayak gue kan punya komunitas ya. Ada editing, video editing, desain. Terus ada ya sekarang meme misalnya, terus ada karya tulis itu. Dan itu karya tulis tuh yang paling rame ya kebetulan karena emang berhasil apa ya kayak nge-bait orang-orang yang benar-benar suka di kayak tulis gitu. Jadi mereka tuh kayak share karya mereka gitu. Jadi dikritik sama-sama kritik gitu misalnya. Jadi kayak saling support gitu. Saling apa ya? Saling kritik gitu. Jadi Oh, terus ada saling kritik ke karya masing-masing gitu. terus mereka Ya. terus gue buatin Discord kan ya mereka jadinya bisa kayak apa ya diskusi voice gitu. Ya. Secara langsung jadi tentang misalnya karya-karya misalnya mau bedah buku misalnya karya-karya ini itu nanti mereka tuh ngumpulnya di situ jadi jadi satu wadah itu dan dia gue juga pribadi sih pernah tuh nggak terlalu jago juga di penulisan itu Wah, gitu. walaupun Seru emak banget, gue nih jago nulis tapi dia jarang ngajarin gue dia maunya gue kayak apa ya, Belajar sendiri, belajar berkembang sendiri sendiri. belajar sendiri kalau karyanya jelek misalnya nanti diperbaiki sama dia kayak Oh, jadi dia cuman kayak Revisi, bagian revisi lah. revisi. iya revisi gitu jadi Seru banget ya. Iya, Seru seru banget banget. hidupnya mengakhiri ya. Iya. nggak sulit sih mereka kan. Oh Iya. Ya, tapi kan lo terus mencoba. Iya. Jadi gagal. Ya, Yeay. bonusnya menang. Iya, bonusnya menang, Bonusnya guys. menang. Iya, Sangat menginspirasi ya. Sangat menginspirasi. Thank you ya Kak udah mau sharing-sharing sama Ya, kita. sama-sama. Makasih juga udah diundang lo. Apresiasi juga. Bentuk apresiasi. Big thanks to Kak Haki ya Kak. Makasih banget loh udah datang ke sini. Ya, siap. Terima kasih. Mungkin guys, gini aja ya. Obrolan kita kali ini. Oke, buat kamu Kamu. dan kamu, stay tune kita di podcast selanjutnya ya guys. Jangan lupa komen, like, dan